Podcast bareng kita, ngobrol serius tapi santai. Halo Sobat Podcast Ngobrol Serius Tapi Santai. Kembali lagi bersama aku, Tias, dalam podcast minggu ini. Sobat-sobat sadar gak sih, akhir-akhir ini kita lagi dihadapkan dengan banyak banget berita menarik dan kontroversial. Sampai kita itu bingung, ini berita bener atau enggak sih? Sumbernya jelas atau enggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan sobat-sobat semua, pada episode minggu ini kita akan ngobrol-ngobrol serius tapi santai mengenai berita bohong atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Nah, seperti biasa, aku nggak sendirian. Tentu saja ada narasumber yang akan membagikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Ada Mbak Widya. Halo Mbak Widya. Halo. Dan ada juga Mbak Wardah. Halo Mbak Wardah. Halo. Ke Mbak Widya dulu. Apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah baik. Ini lama nggak ketemu ya guys kita. Iya, udah lama nggak ketemu. Iya, makasih juga udah diundang di podcastnya Ngobrol Seru Tapi Santai. Halo semuanya, aku Widya. Kebetulan tadi juga udah ngobrol ya Mbak sama Wardah. Ternyata kita pernah satu sekolah. Oh ya, di mana itu Mbak? Iya, di SMP 1. Dulu kita malah kayak nggak pernah ketemu ya Mbak ya, karena Iya. emang aku introvert sih. Sama sih Mbak kayaknya Mbak. Saya jarang main. Iya sama. Ternyata dunia ini sempit sekali ya Mbak. Oke, kalau Mbak Wardah sendiri kesibukannya apa ini? Kesibukannya sehari-hari bekerja sih Mbak, seperti biasa. Oh, sama berarti ya. Iya sama. Aku juga setiap hari bekerja. Oke, ini Mbak Wardah dengan Mbak Widya berbicara mengenai berita bohong atau hoax. Apa sih sebenarnya hoax itu? Ini dari siapa dulu yang akan menjawab? Dari Mbak Wardah dulu mungkin. Bagaimana Mbak Wardah? Oke, kalau menurut aku, berita hoax itu adalah istilah yang menggambarkan sebuah berita bohong, fitnah, atau suatu aktivitas menipu. Selain itu, berita hoax juga bisa diartikan sebagai informasi sesat dan berbahaya, karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ironisnya adalah hoax ini mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra atau kredibilitas, seperti itu. Oke, itu berarti definisi mengenai hoax ya. Kalau menurut Mbak Widya nih, seberapa bahaya sih hoax itu? Mbak Widya silakan. Oke, kalau seberapa bahaya? Yang pasti bahaya ya, karena hoax sendiri itu kan berita palsu atau berita bohong. Jadi pasti memiliki dampak yang besar buat masyarakat, terutama di era digital ini, di mana kehidupan teknologi kita, kemajuan teknologi kita itu membuat persebaran informasi yang kita dapatkan itu sangat cepat, baik itu dari platform online, mungkin aplikasi yang kita gunakan seperti sosial media, kemudian berita online, aplikasi pesan instan, itu pasti membuat persebaran dari informasi sendiri itu kan cepat banget. Nah, untuk di sisi sosial sendiri, hoax itu kan dapat memecah belah masyarakat ya. Kelompok-kelompok masyarakat akan menimbulkan juga ketidakpercayaan serta memperburuk polarisasi sosial dan politik. Ketidakpercayaan publik itu juga seringkali karena hoax itu kan menyasarnya ke isu-isu sensitif seperti politik, kesehatan, agama, yang dimana itu sangat berpotensi besar untuk menciptakan ketidakpercayaan antara kelompok masyarakat. Misalnya aja kayak kemarin waktu COVID-19 itu juga banyak banget berita-berita hoax yang tersebar dan menyebabkan warga-warga atau masyarakat sendiri yang nggak mau vaksin, nggak mau pengobatan ini itu yang disarankan oleh pemerintah karena adanya hoax ini.
Oke, itu dari sisi sosial ya. Nah, kemudian dari sisi psikologis, ada nggak sih yang berita bohong atau hoax itu yang mempengaruhi psikologi seseorang? Mbak Wardah, silakan. Iya, kalau dilihat dari dampak psikologisnya ya, informasi palsu yang menyesatkan ini bisa menimbulkan yang pertama ada ketakutan, kedua bisa menimbulkan kecemasan, dan juga stres. Contoh yang paling jelas, kita bisa lihat di pandemi COVID-19, di mana hoax yang beredar itu membuat orang bingung tentang tindakan apa sih yang harus diambil gitu ya. Kemudian menambahkan apa yang disampaikan dari Mbak Widya tadi. Dari sisi sosial, hoax itu juga menimbulkan polarisasi sosial, yakni penyebaran hoax yang berulang-ulang seringkali memperkuat narasi yang salah atau bias, menciptakan echo chamber di mana individu hanya mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, ini jelas memperburuk polarisasi karena orang menjadi kurang terbuka terhadap perspektif lain, seperti itu. Baik, Mbak Wardah. Selain dari sisi psikologis, kemudian bagaimana sih pengaturan atau regulasi mengenai hoax itu sendiri kalau di Indonesia ya? Mbak Widya, silakan bagaimana pendapatnya? Kalau dari sudut pandang hukum sendiri, sebenarnya banyak negara yang udah menerapkan peraturan untuk menangani dari persebaran hoax ini, karena mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi ketertiban umum dan juga sosial. Nah, kalau di Indonesia sendiri, salah satu undang-undang yang mengatur tentang persebaran informasi hoax itu ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Mungkin kita juga udah sering sekali dengar karena memang beberapa kali isu ini juga sering terangkat. Kemudian beberapa poin penting dari sisi hukum terkait hoax sendiri itu terkait tindak pidana yang mengenai persebaran hoax di Indonesia itu dapat dijerat dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa penyebar dari informasi palsu yang menyebabkan kerugian di masyarakat dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak itu 1 miliar rupiah. Seperti itu. Oke, baik Mbak Widya. Berarti regulasi itu ada di Undang-Undang ITE ya, Mbak Widya? Betul. Nah, ini menjadi menarik nih, karena Undang-Undang ITE itu sendiri kan terkadang menuai pro dan kontra ya. Nah, bagaimana sih selama ini implementasi peraturan tersebut dan apa tantangan dalam penegakan hukumnya? Kalau dari Mbak Wardah bagaimana? Ya, selama ini kepolisian dan lembaga terkait menurut saya sudah mengambil langkah tegas terhadap pelaku penyebar hoax, termasuk melakukan penyelidikan, kemudian pemblokiran konten-konten di internet yang menyebarkan berita-berita palsu tersebut. Namun penegakan hukum kadang mendapat kritik karena dianggap membatasi kebebasan dalam berekspresi. Maka sebenarnya hoax ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi kita, yakni batas antara kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang merugikan. Di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk berbicara, namun di sisi lain penyebaran hoax atau berita bohong dapat mengancam ketertiban umum dan jelas merugikan orang lain seperti itu. Oke, berarti memang harus berhati-hati sekali ya dalam bersosial media. Nah, kalau menurut Mbak Widya dengan Mbak Wardah, ada nggak contoh kasus hoax yang masih diingat nih sampai sekarang? Yang semua orang itu hampir percaya gitu. Dari Mbak Widya dulu silakan. Kalau aku mungkin lumayan mengingat itu ketika masa menjelang pemilu ya, karena banyak banget berita-berita bohong yang mungkin intensinya itu memang untuk menjatuhkan salah satu lawan atau memang memperkeruh
masa pemilu gitu. Kalau aku sendiri sih ingatnya itu banyak banget berita-berita mengenai sejarah-sejarah dari calon-calon kita, atau juga banyak banget kampanye negatif yang misalnya mengatakan bahwa calon ini akan mengeluarkan kebijakan ini, yang mungkin itu akan sangat berdampak bagi kita masyarakat yang mendapatkan informasi itu dan akan terpengaruh tentang pemilihannya itu sendiri. Kalau aku itu sih di masa pemilu itu lumayan kencang ya hoaxnya dan sangat-sangat negatif gitu impactnya ke kita gitu. Betul Mbak Widya. Memang kalau masa pemilu ini rentan sekali dengan berita-berita hoax itu ya. Nah, kalau dari Mbak Wardah sendiri, ada nggak yang masih diingat? Oke, kalau dari aku, berita hoax yang paling aku ingat itu berita yang heboh dan viral di tahun 2019, di mana warga Indonesia itu pernah digegerkan atas seorang anak yang bernama Audrey, yang dilaporkan mendapat perundungan, sampai-sampai tubuhnya dikabarkan mendapat luka-luka bekas siksaan. Nah, peristiwa ini jelas memicu amarah warganet ya pada saat itu, sampai-sampai beredar tagar Justice for Audrey. Nah, namun rupanya peristiwa ini merupakan kabar hoax atau bohong yang dibuat secara langsung oleh Audrey. Nah, hasil visum pun menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada luka ataupun memar di bagian tubuh dari Audrey. Seperti itu. Wah, iya itu Mbak. Dulu aku pun sempat termakan berita itu karena kan kita kalau ada berita berpikirnya harus berpihak pada korban dulu gitu kan. Makanya juga Betul. banyak yang ini jadi korban berita hoax itu. Nah, kemudian ya, kemudian terakhir ini sebagai penutup dari Mbak Widya dengan Mbak Wardah, apa sih yang harus Sobat Ngobrol Serius tapi Santai ini lakukan agar tidak menjadi korban hoax? Dari Mbak Widya dulu, silahkan. Oke, sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk pencegahan dari berita hoax ini. Tapi kalau aku sih dalam prakteknya sebenarnya yang paling pertama adalah sebelum menyebarkan informasi itu kalau bisa cek and recheck dulu apakah faktanya itu benar atau belum. Jadi kalau bisa dicek dulu, kemudian hindari langsung itu menyebarkan informasi yang provokatif. Dan kalau kelihatannya, wah agak sensitif nih, itu kalau bisa dipikir dua kali untuk menyebarkan informasi itu ke orang lain. Jadi kalau bisa stop aja di kita. Dan kalau mulai menanamkan di diri sendiri bahwa jangan mudah terprovokasi. Karena hoax itu kan sering banget ya mancing emosi kita, apalagi kemarahan, ketakutan itu kan sering banget dari hoax. Nah, jadi sebelum bereaksi dari sebuah berita, kalau bisa jangan terpancing emosi dulu, berhenti dulu, direnungkan dulu apakah informasinya itu benar atau enggak. Itu Mbak, kalau dari aku. Oke, begitu dari Mbak Widya ya. Kalau dari Mbak Wardah gimana Mbak Wardah pendapatnya? Oke, kalau dari aku, yang pertama kita bisa periksa faktanya terlebih dahulu ya. Perhatikan dari mana berita tersebut berasal dan sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri, seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa cek keaslian foto. Nah, di era teknologi digital yang saat ini sedang digandrungi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya konten berupa teks saja yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten berupa foto atau video. Ada kalanya membuat berita palsu dengan mengedit foto untuk memprovokasi para pembaca. Nah, cara untuk cek keaslian foto itu bisa dengan memanfaatkan Google, dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian itu akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan mana foto yang asli dan mana foto yang palsu. Itu sih tips dari aku supaya kita tidak menjadi korban dari jahatnya berita hoax.
Baik, menarik sekali pembahasan kita di episode kali ini ya. Oke, sobat ngobrol serius tapi santai, sudah kita simak ya penjelasan dari narasumber-narasumber keren kita pada episode ini. Kedepannya diharapkan sobat ngobrol serius tapi santai bisa lebih berhati-hati dalam menyebarkan suatu berita. Dicek dulu sumbernya valid atau tidak dan saling mengingatkan untuk berhenti menyebarkan hoax. Ingat, stop di kita. Terima kasih Mbak Wardah dan Mbak Widya sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber. Sangat bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Sampai jumpa di episode minggu selanjutnya di podcast Ngobrol Serius Tapi Santai. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.